Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mau bahas apakah oli itu butuh aditif atau enggak. Karena enggak sedikit ada yang banyak. Rekomendasi olinya apa? Perlu tambah aditif atau enggak? Jadi ya yang namanya oli rekomendasi itu harusnya adalah oli yang tanpa aditif pun itu sudah oke. Jadi yang namanya oli bagus itu harusnya tanpa aditif pun sudah bagus. Jadi kalau ada yang mengharuskan harus pakai aditif ini, nah itu merupakan warning besar. Karena harusnya oli tanpa aditif itu sudah enak. Dan kalau ngomong enak ini tentunya ya kita ngomong kalau kekentalannya sudah sesuai ya, karena ya bagaimanapun oli itu harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Jadi kalau daerahnya panas ya olinya harus kental, baik ketika awal dinyalakan maupun ketika sedang jalan kencang. Kalau kondisi dingin juga ya butuhnya encer. Jadi ketika mesin dingin mudah dinyalakan, ketika sudah jalan lama nggak berat. Jadi itu syarat-syaratnya ya. Nah, kalau kekentalannya sudah nemu, kita baru milih olinya. Oli yang bagus itu tidak akan butuh aditif lagi. Ya tentu ada keterbatasan seperti misalnya kalau olinya itu nyarinya halus, ya jangan terlalu berharap performanya oke. Halus juga macam-macam, di kecepatan berapa atau di kondisi bagaimana halusnya. Karena oli ada yang halusnya pada saat stasioner, ada yang saat ngebut, atau kondisi lain lagi saat macet misalnya. Ya tiga itu bisa berbeda-beda ya. Makanya yang namanya oli itu juga terpengaruh oleh selera. Orangnya lebih suka mana? Lebih nyari top speednya, lebih nyari akselerasinya, nyari halusnya, nyari iritnya, mengurangi getaran gitu ya. Nah, oli rekomendasi itu ya oli yang ketika dipakai semuanya itu paling tidak bisa dimaklumi lah, nggak buruk untuk semua hal. Karena kalau ada salah satu hal yang buruk ya itu jadi efek negatif. Kita ngomong soal performa, soal halus, soal irit, itu karena apa? Karena kalau ngomong soal awet itu lebih sulit lagi. Ngomong soal nggak rembes itu lebih sulit lagi. Karena rembes kadang pemakaiannya butuh cukup lama. Misal 20.000 km. Kalau awet komponen makin lama lagi. Misal 100.000 km atau minim 50.000 km pemakaian konsisten. Dan ini pun dengan asumsi pemakainya sudah mengganti oli sesuai dengan kondisi olinya. Jadi makainya nggak pernah sampai olinya jadi hitam misalnya ya. Makanya nggak pernah sampai olinya sudah encer sekali. Nah, lepas dari itu, yang namanya oli rekomendasi ya pasti harus memenuhi hal itu. Kalau rekomendasinya penulis awet, tahan penguapan, tahan jadi hitam, itu merupakan parameternya juga. Oli juga harus tahan ketika dipakai ngebut, ketika dipakai di hari berikutnya juga tidak boleh terlalu kasar. Jadi antara hari pertama dengan hari kedua bedanya nggak boleh sampai terlalu jauh. Karena ada oli-oli yang ya hari pertama itu halus sekali, hari kedua udah kasar sekali, padahal sama-sama berangkat.
Dan ya kalau sampai ke tujuan itu sudah beda lagi, karena ya penulis pemakaiannya kan cukup kencang, dan nggak semua orang pemakainya kencang. Motor penulis juga fuel dilution, dan nggak semua orang motornya fuel dilution. Daerah penulis juga panas, nggak semua orang daerahnya panas. Jadi ya kalau mau lihat hasil uji oli penulis juga harus memperhatikan kondisi ya. Jadi ya kadang apa yang menurut penulis terbaik belum tentu juga jadi terbaik untuk yang lain. Karena misalnya terlalu kental, berat. Untuk tanjakan gak enak, keletak-keletak gitu ya. Ya memang harus dicoba dan dibandingkan sendiri juga. Tapi biasanya tetap ada kesamaan ya antara review yang penulis lakukan dengan yang orang lain lakukan. Jadi kali ini cepat encer, oh iya mas cepat encer. Kali ini cepat hitam, oh iya mas cepat hitam. Malah mungkin ada yang nambah daba. Ini slip coupling, ini kasar sekali setelah pakai jauh. Ini kasarnya setelah ini, beda dari yang penulis posting. Iya, memang bisa seperti itu. Kalau untuk bensin sendiri penulis selalu pakai Pertalite ya. Tapi selama penulis coba-coba oli, nggak ada ya oli yang nggak jadi lebih baik setelah tambahi aditif. Tentu aditifnya adalah aditif yang penulis rekomendasikan juga. Dan aditif yang penulis rekomendasikan itu ya antara minyak goreng, oli samping, dan styliron juga. Sementara itu aditif-aditif yang nggak rekomendasi ya, seperti aditif pengentalnya dari STP, dari Jumbo, aditif kayak Lupromax, kayak kayak Formoli EP, WEBP 2111, Ceratec, MOS 2 belum coba sih ya. Yang bikin aditif-aditif itu nggak bagus itu ya, antara satu efeknya minim, yang kedua adalah efeknya sebentar, yang ketiga adalah kono efek. Jadi malah merusak olinya, malah negatif. Jadi kayak aditif pengental itu malah bikin olinya itu jadi cepat encer. Karena memang pengental itu dipakainya di RPM rendah, pemakaiannya lebih cocok untuk kendaraan diesel, bukan untuk motor harusnya, tapi dipaksakan untuk dijual ke konsumen motor. Padahal motor di Indonesia itu pemakaiannya RPM tinggi semua karena kapasitas mesinnya kecil-kecil. Gak kayak di luar negeri yang motor seringnya jalan RPM menengah, karena ya 4 silinder, 3 silinder gitu kan, atau ya 2 silinder. Mereka kalau jalan 100, jalan 150 ya nggak perlu gaspol. Sementara itu di Indonesia orang jalan kecepatan 80 wis RPM wis 8.000, 7.000 gitu kan. Ya beda. Entah mengapa ya aditif oli aftermarket penulis nggak pernah ada yang puas. Mending campur minyak goreng, mending campur oli samping. Jadi oli samping itu untuk tipe-tipe tertentu yang sebagai oli samping itu nggak begitu baik, tapi dipakai sebagai campuran oli mesin jadi luar biasa. Ya contohnya ya Gasoli G1000 ya. Gasoli G1000 bergerak. Anak kelemahan apa. Tapi kalau dipakai sebagai campuran oli mesin, wah sip, halus gitu ya. Jadi kalau aditifnya yang aditif aftermarket, aditif beli ya penulis skeptis ya. Mohon nanti kalau misalnya ada rekomendasi aditif, ya kasih referensi lah ya. Udah nyoba terus rasanya gimana, dibanding minyak goreng bagaimana, dibanding oli samping bagaimana. Karena
Ya kebanyakan aditif itu asal ngomong, regane kadek larang ya. Ya kalau masih ada ecerane sing rego 30.000, 50.000 lumayan. Kadang gak ono sak botol 300.000 lah wis. Terus terang ya, penulis jual aditif Styleron itu juga termasuk mahal. 30.000 itu dipakai sekali pakai untuk per liternya 50 ml, jadi separuh botol 15.000 per liter. Di pasaran banyak juga ya aditif oli yang harganya 15.000 per liter, tapi itu biasanya merek lokal ya, jadi aditif harganya harga lokal. Mungkin kalau jualnya 25, 20 berapa gitu bisa ya, tapi penulis ngejar gratis ongkos kirim. Jadi setahu penulis gratis ongkos kirimnya Shopee itu minimal 30.000. Jadi ketika dijual 30.000, orang-orang jadi bisa dapat gratis ongkos kirim ya. Kalau dijual 20 gak iso. Untuk sementara ini kalau untuk aditif ya Styleron itu menurut penulis masih belum ada yang bisa menggantikan, karena efeknya khas ya, entah karena efeknya dari campuran minyak gorengnya atau stearik acid kombinasi boric acid. Tapi yang jelas dengan ada minyak silikon itu bikin ya, ada licin terutama di RPM menengah. Nah, oli mesin yang ada itu nggak ada yang bisa menggantikan itu. Bahkan oli ester itu dibandingkan dengan oli campur minyak goreng, penulis kok lebih pilih oli campur minyak goreng ya, terutama karena oli ester entah mengapa shear stability-nya nggak begitu bagus. Licinnya juga nggak selicin minyak sawit ya, dibanding minyak jagung ya mungkin masih cukup ngejar lah, tapi dibanding minyak sawit kok rasanya mending minyak sawit, terutama untuk kecepatan agak tinggi. Karena kalau kecepatan rendah kayaknya ester, oli ester itu halus banget. Tapi tentu ada yang yang nggak bisa digantikan juga oleh minyak goreng atau oli samping, seperti aditif mungkin MODTC ya, yaitu aditif oli yang buat kecepatan tinggi itu jadi makin licin. Jadi ya semua aditif yang penulis sebutkan, oli samping, minyak goreng, dan Styleron, itu efeknya konsisten dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Nah kalau aditif MODTC mungkin ya, itu beda sendiri, jadi efeknya muncul terutama di kecepatan tinggi aja, dan itu adanya di oli tertentu, mungkin oli yang resource conserving, kelas-kelas oli PCMO. Penulis nggak menemukan itu di oli Jaswa MA, nggak menemukan itu di oli Jaswa MP, di oli diesel apalagi nggak ada. Oh ya, oli Jaswa MA ada ya yang mengandung itu, tapi termasuk super sangat langka ya oli Jaswa MA yang mengandung pelicin. Oli opo wis lali. Mungkin oli Petronas, tapi ya Petronas penulis nggak rekomendasi lagi, karena Petronas yang penulis maksud adalah Petronas yang kemasan lama, dan kalau kemasan lama penulis nggak yakin olinya itu asli atau enggak. Jadi karena penulis sendiri ragu beli Petronas botol lama, ya penulis nggak rekomendasikan. Karena pernah penulis sekali beli Petronas kok, aduh, oli palsu rasanya. Jadi ya kalau disebut oli itu perlu aditif atau enggak, ya menurut penulis kalau aditifnya itu yang dimaksud adalah minyak goreng, terus oli samping, dan dan Styleron, iya jawabannya. Kalau aditif yang dimaksud itu adalah aditif atau market, mending nggak usah ya. Mending cari oli yang ya kondisi standarnya sudah bagus. Jadi dibanding oli jelek dicampuri aditif mahal, mending kalian cari oli mahal yang bagus ya. Mahal yang bagus ya, karena banyak oli mahal yang nggak bagus. Jadi harga untuk beli oli nanggung, oli tengah-tengah
campur aditif itu nggak sepadan dengan kalau beli sekalian oli yang bagus mahal. Jadi contoh antara Eneos molybdenum campur Ceratec campur Sky Vermoli EP campur apa maneh lah, banyak penulis pernah lihat sampai satu oli Eneos molybdenum ini dicampuri 4 aditif aftermarket. Daripada itu mending Ravenol TSI. Jadi Ravenol TSI itu wes jauh lebih baik lah. Cuma Ravenol TSI ini ya kalau campuri minyak goreng masih tetap kemampuannya akan meningkat. Jadi kalau ADTV adalah Ceratec WEPP 2111 terus apa maneh lah wes, itu nggak akan banyak berguna ya untuk Ravenol TSI, rugi nambahin aditif, buang-buang duit. Tapi kalau pakai minyak goreng, pakai oli samping masih ada manfaatnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.